warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Taya Putri dengan NIM 0903181924 dari SI reguler 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi yang telah saya buat. Tujuan proyek di sini adalah membantu dalam bidang recycling atau daur ulang produk dan menekan biaya produksi yang tinggi serta memudahkan perusahaan dalam mengontrol produk. Manfaat proyek ini adalah ada 3, yaitu bagi perusahaan itu dapat menekan biaya produksi dan biaya daur limbah atau biaya pembuangan limbah, lalu mempermudah kontrol produk. Bagi masyarakat itu manfaatnya itu harga jual yang dari produk tersebut dapat lebih murah, lalu mempermudah mendapatkan barang tersebut tanpa perlu recycling ke tokonya. Lalu bagi pemerintah dan lingkungan, yaitu adalah dapat membantu pemerintah dalam mengurangi limbah industri dan membantu pelestarian lingkungan. Baik, ini adalah pengembangan proyek sistem informasi yang telah saya buat. Di 0.0 itu ada judulnya, proyek saya itu adalah proyek sistem informasi recycling bekas wadah produk kecantikan berbasis website. Lalu pada 1.0 itu ada perencanaan konsep dan sistem, 2.0 analisis sistem, 3.0 perencanaan sistem, 4.0 evaluasi dan penetapan sistem, dan 5.0 itu ada implementasi. Pada tingkat 1 itu ada 1.0 perencanaan konsep dan sistem. Lalu di tingkat kedua itu adalah 1.1, yaitu mengumpulkan data mengenai limbah wadah bekas produk kecantikan oleh research team. Lalu 1.2 itu mempelajari bahaya dari limbah berdasarkan data yang diperoleh oleh research team. Lalu 1.3 itu menentukan konsep yang dilakukan oleh research team dan project officer. Lalu pada tingkat ketiga, yaitu pada tas 1.1.1 melakukan wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Kota, lalu 1.1.2 melakukan observasi lingkungan bersama pihak Dinas Lingkungan oleh interviewer, lalu pada poin 1.1.1.3 yaitu dokumentasi hasil wawancara dan observasi sebagai bukti dari kegiatan oleh dokumentator yang bisa dilakukan oleh seluruh staf dokumentator. Lalu pada tingkat kedua dari 1.2 tadi itu mempelajari bahaya dari limbah berdasarkan data yang diperoleh oleh research team. Lalu pada tingkat ketiga ada 1.2.1 melihat hasil dokumentasi wawancara dan observasi bersama Dinas Lingkungan oleh research team, dan 1.2.2 melakukan diskusi mengenai hasil dari observasi itu oleh research team dan project officer. Lalu pada tingkat 3 itu ada 1.1.1 melakukan wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Kota oleh interviewer. Lalu pada tingkat keempat itu ada 1.1.1.1 membuat list pertanyaan dan kuesioner untuk wawancara oleh interviewer dan research team. Lalu pada poin 1 tas 1.1.1.2 menghubungi pihak dinas sosial dan buat janji oleh interviewer. Lalu pada tas 1.1.1.3 mendapat konfirmasi ketersediaan wawancara dan observasi oleh interviewer. Lalu pada tas 2.0 itu ada analisis sistem pada tingkat 1. Pada tingkat kedua itu ada tas 2.1 menganalisis kebutuhan sistem oleh sistem analis. Lalu tas 2.2 menganalisis resiko oleh sistem analis, dan tas 2.3 membuat keputusan. Lalu pada tingkat ketiga itu ada tas 2.1.1 mempelajari dokumentasi mengenai observasi dan wawancara yang telah diambil oleh sistem analis. Lalu pada tas 2.1.2 menetapkan kebutuhan sistem recycling wadah bekas produk kecantikan oleh sistem analis. Lalu pada tas 2.1.3 dokumentasi hasil akhir dan tahap analisis kebutuhan oleh dokumentator. Lalu pada tingkat ketiga tadi ada tas 2.1.2 yang pada tingkat keempat itu ada tas 2.1.2.1 membuat rencana kebutuhan sistem oleh sistem analis. Lalu tas 2.1.2.2 menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional oleh sistem analis. Lalu ada tas 2.1.2.3
membuat keputusan akhir kebutuhan sistem oleh sistem analis. Pada tingkatan kedua itu terdapat tas 2.2 yang menganalisis resiko oleh sistem analis, itu terdapat tingkatan ketiga, yaitu tas 2.2.1 mempelajari dokumentasi mengenai hasil akhir tahap analisis kebutuhan oleh sistem analis. Lalu ada tas 2.2.2 melakukan analisis resiko pada sistem oleh sistem analis. Lalu tas 2.2.2 melakukan dokumentasi akhir setelah analisis resiko oleh dokumentator, serta membuat pada tingkatan keempat ada tas 2.2.2.1 membuat rincian resiko oleh sistem analis. Selanjutnya itu ada tas 3.0, itu perancangan sistem. Pada tingkatan kedua itu ada tas 3.1 merancang kerangka utama program dan sistem yang dilakukan oleh programmer. Lalu pada tas 3.2 membuat database sistem oleh programmer. Lalu pada tas 3.3 membuat program sistem pada website, itu dilakukan oleh programmer. Lalu pada tas 3.4 membuat interface dari program yang dibuat oleh UI UX designer. Lalu pada tas 3.5 menggunakan hosting pada website yang dilakukan oleh programmer. Lalu pada pada tas 3.6 dokumentasi hasil akhir website itu oleh dokumenter. Lalu pada tingkat ketiga itu ada tas 3.1.1 mempelajari dokumentasi mengenai hasil akhir analisis sistem oleh programmer. Lalu tas 3.2.1 membuat rancangan database oleh programmer. Lalu pada tas 3.2.2 menyelesaikan rancangan database dengan sistem oleh programmer. Lalu pada tas 3.4.1 merancang interface dari program yang telah dibuat oleh UI UX designer. Pada tingkat kedua itu ada tas 3.3 membuat program sistem pada website yang dilakukan oleh programmer. Lalu pada tingkat ketiga itu adalah ada tas 3.3.1 membuat gambaran program untuk website oleh programmer. Lalu pada tas 3.3.2 menetapkan program sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh programmer. Lalu ada tas 4.0 evaluasi dan penetapan sistem. Pada tingkat kedua itu adalah ada tas 4.1 melakukan percobaan penggunaan website oleh user testing, dan ada tas 4.2 memberikan pelatihan penggunaan website oleh project officer. Lalu pada tas 4.3 dokumentasi hasil testing penggunaan website oleh dokumenter. Lalu pada tingkatan ketiga itu ada tas 4.2.1 menyiapkan program pelatihan, ya, dan ada tas 4.2.2 yaitu penutupan pelatihan oleh project officer. Lalu pada tingkat ke-1 tas 5.0 yaitu implementasi. Pada tingkatan kedua itu ada tas 5.1 menyiapkan perangkat keras pendukung sistem oleh project officer. Lalu pada tas 5.2 menyambungkan perangkat kepada admin sistem oleh programmer. Lalu tas 5.3 maintenance system oleh programmer. Lalu tas 5.4 penutupan proyek oleh project officer. Lalu tas 5.5 dokumentasi hasil akhir project system oleh dokumenter dan project manager. Lalu tingkat ketiga itu ada tas 5.1.1 membeli perangkat keras sesuai spesifikasi oleh staff. Berikut adalah tabel estimasi rincian anggaran biaya, yaitu pada nomor 1 kode tas 1.1 mengumpulkan data mengenai limbah itu oleh nama SDM-nya adalah research team, jumlah 2, lama kerja 3 hari.
Lalu jumlah honor itu adalah 100.000 per hari, total bayar SDM-nya itu adalah 600.000. Peralatan yang diperlukan itu adalah ATK, jumlah 1, harga 50.000 dengan total bayar 50.000. Alat transportasi ada sewa kendaraan, lamanya 3 hari, lalu harganya adalah 30.000 dan total bayarnya 90.000. Jadi total keseluruhannya ada 740.000. Yang kedua, nomor 2 itu ada kode tas 1.1, 1.2, yaitu menentukan konsep, nama SDM-nya itu ada research team dan project officer. Research team jumlahnya 1 orang, lama kerjanya 2 hari, dan jumlah honornya 220.000 dan total bayar SDM-nya 440.000 dengan total keseluruhan 440.000. Sementara project officer itu jumlahnya 1, lama kerjanya 30 hari, lalu jumlah honornya 300.000 dan total bayar SDM-nya 9 juta. Karena ada total keseluruhannya ada 9 juta. Lalu yang nomor 4 ada kode tas 1.1.1 melakukan wawancara oleh interviewer, nama SDM-nya interviewer, jumlah 1, lama kerja 2 hari, dan jumlah honor 220.000, total bayar SDM 440.000. Dengan total keseluruhan itu adalah 440.000. Lalu ada kode tas 2.1, nama tasnya analisis sistem, nama SDM yang dibutuhkan adalah sistem analis, jumlah 2 orang, lama kerja 5 hari, jumlah honornya 220.000, dan total bayar SDM-nya adalah 2.200.000. Total keseluruhannya adalah 2.200.000. Lalu ada kode tas 3.1, nama tas perancang kerangka utama program sistem, nama SDM-nya programmer, jumlahnya 3 orang, lama kerja 4 hari, jumlah honor 220.000, total bayar SDM 2.640.000. Nama alat peralatan yang diperlukan yaitu ada lisensi aplikasi, jumlahnya 2, harganya 250.000, total bayarnya adalah 500.000. Jadi total keseluruhannya 3.140.000. Dan ada kode tas 3.2, membuat database sistem yang dilakukan oleh nama SDM-nya programmer, jumlahnya 1 orang, lama kerja 2 hari, jumlah honor itu adalah 200.000, total bayar SDM 400.000 dengan lisensi aplikasi 2 buah dengan harga 100.000 dan total bayarnya 200.000. Total keseluruhannya adalah 600.000. Lalu pada kode tas 3.5 itu membuat interface program oleh UI UX developer, jumlahnya 1 orang dan lama kerjanya 4 hari. Itu ada jumlah honornya 150.000, total bayar SDM-nya adalah 16.000. Diperlukan lisensi aplikasi 1 buah dengan harga 300.000, total bayarnya 300.000. Jadi total keseluruhannya adalah 900.000. Lalu pada kode tas 4.1 melakukan percobaan penggunaan website. Nama SDM yang diperlukan adalah user testing, jumlah 1 orang, lama kerja 2 hari, dengan jumlah honor 140.000. Total bayar SDM-nya adalah 280.000 dengan total keseluruhan 280.000. Lalu ada kode tas 4.2 memberikan pelatihan website. Nama SDM yang diperlukan itu adalah programmer. Saya project officer, jumlahnya 1 orang, lama kerjanya 30 hari, jumlah honor 140.000 dengan lama kerjanya 3 hari dengan total 140.000 dengan total BSDM 420.000. Lalu ada maintenance system, tas 5.3 itu ada maintenance system dengan nama SDM-nya programmer, jumlahnya 2 orang, lama kerja 7 hari, dengan total jumlah honor 140.000, total BSDM-nya 1.960.000 dengan total keseluruhannya 1.960.000. Lalu 5.4 penutupan proyek yang dilakukan oleh project officer, jumlahnya 1, lama kerjanya 2 hari dengan total 65.000, dengan total BSDM 130.000 dan total keseluruhan 130.000. Jadi total yang diperlukan adalah 24.030.000. Berikut adalah kesimpulan materi yang sudah dipelajari selama ini, yaitu
Yang pertama adalah penyebab atau masalah dari dan kebijakan sistem informasi. Komponen atau elemennya itu adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Prosedur yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Data merupakan deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi, kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Lalu ada manfaat sistem informasi, yaitu mendukung kegiatan-kegiatan usaha, mendukung pengambilan keputusan manajemen, mendukung persaingan keuntungan strategis. Proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi, sementara untuk mencapai sasaran tertentu. Tujuan proyek itu ada suatu proyek biasanya adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi menjadi sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub-sub kegiatan dalam waktu, urutan pekerjaan, dan biaya performan. Lalu berapa alasan pengembangan proyek sistem informasi? Yaitu pertama, ada banyak timbul permasalahan. Salah satunya itu ada sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Antara lain hal yang terjadi bisa antara lain tidak efisien dalam operasinya, kesalahan proses atau hasil, atau manfaat yang diperoleh itu berkurang. Lalu ada perkembangan organisasi berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diperoleh meningkat, dan perubahan prosedur. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan berasal dari pimpinan atau luar organisasi, misalnya peraturan pemerintah. 4, adanya perkembangan teknologi. Lalu, yang kedua ada merencanakan dan membuat aktivitas kerja proyek sistem informasi. Untuk mengerjakan proyek sistem informasi dibutuhkan perencanaan dan aktivitas kerja supaya para pelaksana proyek mendapat pegangan untuk melaksanakan kegiatan. Proyek juga dapat lebih terkendali. Ada pula alat untuk membantu pengelolaan proyek. Salah satunya adalah WBS. WBS adalah penggambaran aktivitas proyek dalam bentuk visual. Hal-hal yang dikerjakan untuk membantu dan dalam perencanaan, perorganisasian, hingga proyek selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati akan digambarkan di sini. WBS cukup diperlukan karena dapat mendefinisikan pekerjaan proyek untuk diselesaikan. WBS ini juga dapat mencegah penyimpangan dalam pengerjaan proyek. Tas harus menulis syarat berikut, yaitu adalah dapat dikelola satuan unit kerja, dapat diberi kode identifikasi, dapat direncanakan jadwal pelaksanaannya, dapat dikaji kualitas kerja dan hasil kerjanya, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biayanya. Lalu pengembangan sistem informasi memiliki beberapa metode, salah satunya adalah metode SDLC. Metode ini memiliki tahap-tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan sistem, tahap analisis, yang kedua tahap analisis sistem, yang ketiga tahap perencanaan sistem, yang keempat tahap evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima itu tahap implementasi sistem. Selain SDLC, ada pula metode RAD dengan tahap-tahap. Yang pertama, tahap permodalan bisnis, yang kedua tahap permodalan data, yang ketiga tahap permodalan proses, yang keempat tahap pembuatan aplikasi, yang kelima tahap pengujian dan penggantian. Lalu pada materi membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi, pengertian dasar biaya menurut Hongren dan Foster and Datar pada tahun 1994 adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya umumnya diukur dalam satuan uang. Biaya proyek termasuk anggaran proyek bersifat terbatas. Maksudnya perlu dikelola agar tidak melampaui batas, dilakukan perhitungan biaya estimasi, biaya dianggarkan, dan juga penggunaan anggaran agar dikontrol. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Terdapat dua biaya, yaitu biaya langsung dan tak langsung. Biaya langsung itu biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, misal gaji karyawan proyek atau pembelian barang-barang proyek. Biaya tidak langsung itu adalah biaya yang terkait suatu proyek tapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, misal biaya tagihan listrik perusahaan dan biaya sewa kantor. Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi biaya. Yang pertama itu adalah keadaan lingkungan perusahaan. Lalu yang kedua itu kebijakan estimasi biaya, template file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, dan pengalaman proyek-proyek sebelumnya.
Yang ketiga itu adalah pernyataan, cakupan proyek serta WBS dan penjelasan kamusnya. Lalu